Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Roro dan teman saya Adlan ingin menjelaskan materi tentang how to analysis data. Pengertian analisis data. Analisis data merupakan gambaran umum dari keseluruhan proses mencari dan menyusun data yang diperoleh baik dari transkrip interview, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain hasil temuan lapangan secara sistematis sehingga mudah dipahami dan dapat diinformasikan secara baik kepada orang lain. Walaupun terdapat beragam jenis analisis data yang dikemukakan oleh beberapa ahli, namun sesungguhnya perbedaan antara satu jenis dengan jenis yang lainnya itu hanya terletak pada cara berpikirnya saja. Adapun tujuan tetap menuju pada pengujian sistematis tentang suatu hal guna menentukan bagian-bagiannya, hubungan antar bagian, dan hubungan dengan keseluruhan. Lalu ada analisis univariat. Analisis ini adalah analisis yang dilakukan terhadap sebuah variabel. Analisis univariat bermanfaat untuk menginformasikan suatu variabel dalam kondisi tertentu tanpa dikaitkan dengan variabel lain. Yang kedua, mengetahui perkembangan data suatu variabel dengan cara membandingkannya dengan data tahun-tahun sebelumnya. Selanjutnya ada analisis bivariat. Analisis ini berguna untuk melihat hubungan dua variabel. Hubungan bivarial yang sifatnya simetris atau tidak saling mempengaruhi, di mana kedua variabel merupakan indikator untuk konsep yang sama, atau kedua variabel merupakan akibat dari faktor yang sama, atau kedua variabel berkaitan secara fungsional. Lalu ada analisis multivariat. Secara umum, analisis multivariat dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada tabel silang. Pada analisis ini tidak jauh berbeda dibandingkan analisis bivariat, cuma memiliki variabel tambahan yang berfungsi sebagai variabel kontrol. Yang kedua ada elaborasi, yaitu cara yang dilakukan untuk membandingkan hubungan antara dua variabel dengan hubungan antara dua variabel yang sudah dibelah dengan variabel kontrol. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya Adlan. Oke, jadi akan saya lanjutkan analisis domain. Analisis domain biasanya dilakukan untuk memperoleh gambaran atau pengertian yang bersifat umum dan relatif, menyeluruh tentang apa yang tercakup di suatu fokus atau pokok permasalahan yang tengah diteliti. Untuk melakukan analisis domain dengan cara menelusuri hubungan semantik yang ada, Spradley menyarankan penggunaan lembar kerja yang padanya terdapat bagian untuk memasuki kategori atau simbolis atau istilah yang tercakup dalam suatu domain. Itu biasa disebut include terms. Ada juga analisis domain dan analisis kawasan. Dalam analisis data kualitatif, sebenarnya penelitian ini tidak harus menutup diri terhadap kemungkinan penggunaan data kuantitatif. Karena ada data ini sebenarnya bermanfaat bagi pengembangan analisis data kualitatif itu sendiri. Data kuantitatif dapat digunakan pada analisis ini sampai batas-batas tertentu, sesuai dengan kebutuhan dalam analisis kualitatif. Karena sifat kuantitatif umumnya kaku dan belum bermakna. Ketika data tersebut digunakan dalam analisis kualitatif, maka data tersebut digunakan seluas mungkin. Dan yang terpenting, peneliti harus memakna-maknanya sebagaimana yang diinginkan dalam kaidah-kaidah penelitian kualitatif. Selanjutnya ada analisis data Glaser dan Strauss. Salah satu jenis pendekatan dan metode penelitian yang ada dalam penelitian kualitatif adalah analisis komparasi konstan, constant comparative analysis. Analisis data ini diintrodusir oleh Glaser dan Strauss yang diberikan dalam apa yang mereka sebut grounded theory research. Grounded theory untuk pertama kalinya disajikan oleh Glaser dan Strauss dalam buku The Discovery of Grounded Theory pada tahun 1967. Sedangkan di Indonesia, grounded theory dipelajari sekitar tahun 1970-an, diantaranya melalui lembaga-lembaga penelitian ilmu-ilmu sosial. Jika suatu topik penelitian didekati dengan terlebih dahulu memformulasikan teori yang dideskripsikan secara baik dan akurat,
sehingga kegiatan penelitian Clark bisa terkonstruksi pada alokasi informasi yang sejalan dengan teori yang melandasinya. Maka pada grounded theory research, peneliti bermaksud mengembangkan teori atas dasar data yang dikumpulkan, sehingga sering diistilahkan dengan menemukan teori dari data dengan menguji atau memverifikasi data yang ada. Oleh karena itu, grounded theory merupakan suatu metodologi umum, suatu cara pemikiran tentang konseptualisasi data, maka teori tersebut dapat mudah diterima oleh para pemula dan mahasiswa untuk mempelajari bermacam-macam fenomena. Analisis model menurut Spradley tidak terlepas dari keseluruhan proses penelitian, Lexi 2007. Adapun keseluruhan proses penelitian tersebut terdiri atas 1. Memilih situasi sosial, 2. Melaksanakan observasi partisipan, 3. Mencatat hasil observasi dan wawancara, 4. Melakukan observasi deskriptif, 5. Melakukan analisis domain, 6. Melakukan observasi terfokus, 7. Melaksanakan analisis taksonomi, 8. Melakukan observasi terseleksi, 9. Melakukan analisis komponensial, 10. Melakukan analisis tema, 11. Temuan budaya, 12. Menulis laporan penelitian kualitatif. Sekian dari presentasi Adlan Zarandika Rashid dan Roro Andi. Terima kasih.